Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kami dari kelompok 3, saya Dewi Susanti dan rekan saya Siti Nur Suciwati. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau menjelaskan mengenai teknik pengambilan gambar atau foto serta jenis-jenis gambar dalam fotografi. Yang pertama itu tekniknya ada namanya extreme long shoot. Nah, teknik ini mencangkup area yang sangat luas dan memasuki objek-objek di sekitar subjek utamanya. Biasanya subjek utama terlihat agak lebih kecil dan di sekelilingnya subjeknya itu dengan kondisi sekitarnya itu terlihat lebih besar atau lebih tercangkup semuanya. Biasanya teknik pengambilan ini sering digunakan oleh fotografer untuk foto priwet alam luas atau foto pemandangan, basicnya pemandangan dan ada objeknya terlihat lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada teknik pengambilan long shoot. Nah, ini teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjek tanpa terpotong frame. Nah, teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatan tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Nah, ini biasanya banyak diambil oleh kalangan anak-anak muda sekarang untuk mereka lebih mengekspos face mereka, ekspresi mereka, atau mengekspos body mereka. Dan ini subjek di sekelilingnya terlihat lebih sedikit dan terfokus pada objek saja. Nah, selanjutnya yang ketiga ada medium long shoot. Nah, teknik ini hampir mirip dengan long shoot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai dari lutut hingga kepala saja. Ruang yang diambil cenderung lebih sempit dan dari teknik long shoot. Yang long shoot itu dari atas sampai bawah, biasanya pengambilannya atau lebih dekat frame, lebih detail framenya atau bodinya. Sementara medium long shoot itu pengambilannya juga hampir sama dengan yang long shoot, cuman dia dari batasnya dari lutut hingga kepala saja, jadi lebih dipersempit cakupannya. Nah, berikutnya ada medium shoot. Nah, teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shoot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang saja sampai kepala. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjek. Nah, ini juga pengambilannya lebih dipersempit areanya. Yang medium shoot ini dari sekitar pinggang saja sampai kepala. Sering juga biasanya digunakan fotografer atau digunakan orang-orang untuk foto untuk kurikulum vitae, biasanya menggunakan itu, atau foto resmi biasanya seperti itu. Nah, yang kelima itu tekniknya ada close up. Teknik ini biasanya diambil mulai bagian bawah atau sampai kepala. Teknik untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya digunakan untuk memotret ekspresi seseorang, misalnya juga memperlihatkan kerutan wajah pada subjek agar terlihat dramatis. Nah, biasanya foto ini jarang sih perempuan pakai karena akan terlihat detail-detail wajah. Cuman ada sesekali kadang foto close up ini diperlukan untuk keperluan misalnya iklan skincare, iklan gigi gitu, iklan odol biasanya itu perlu detail-detail senyumnya, detail giginya. Kalau untuk iklan skincare, foto wajahnya, pori-porinya harus terlihat. Nah, itu biasanya menggunakan foto close up. Bisa juga untuk melamar pekerjaan juga seperti yang di atas, medium shoot juga bisa, close up apalagi juga bisa digunakan untuk kita melamar pekerjaan atau surat-surat resmi, itu biasanya pakai foto close up. Nah, selanjutnya yang keenam tekniknya itu big close up. Teknik ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuannya sama dengan teknik close up, tapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Nah, ini lebih menonjolkan lagi mulai dari leher sampai ke kepala saja. Sementara kalau yang close up itu dari dada sampai kepala. Yang ketujuh tekniknya ada extreme close up. Nah, teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu, misalnya mata, hidung, atau bibir. Teknik foto ini banyak digunakan untuk gambar katalog seperti produk kosmetik. Ya, hampir sama dengan yang tadi, yang close up atau yang big close up juga
ekstrim close up juga sama fungsinya gitu. Tapi kalau yang ekstrim ini lebih kepada menonjolkan fokusnya itu kepada bagian tertentu. Kalau close up atau medium tadi mungkin dari dada atau dari leher. Kalau yang ekstrim close up itu bagian tertentunya. Misalnya kalau mata lebih kepada benar-benar mata, kalau hidung benar-benar hidung saja gitu, tidak menampilkan keseluruhan face atau wajah. Nah, itu ada 7 dari teknik pengambilan foto. Selanjutnya kita beralih ke genre fotografi. Dalam fotografi, apa itu genre fotografi? Genre fotografi merupakan aliran atau jenis-jenis foto yang ada dalam fotografi. Setiap momen atau objek yang berbeda biasanya memiliki genre yang berbeda pula. Objek alam dengan manusia, benda dengan hewan, olahraga, atau makanan atau dana yang lainnya. Biasanya seseorang yang menggeluti dunia fotografi tidak fokus pada satu genre saja. Kita tahu di fotografi itu tidak hanya fokus pada manusia, ada juga fotografer itu mereka yang fokus kepada makanan saja, binatang, alam liar, atau hewan liar, atau alam gitu. Atau bahkan juga ada fotografi itu yang fokus kepada fashion, model. Kita masuk kepada genrenya itu yang pertama adalah fotografi makro. Di sini fotografi makro adalah genre yang fokus memotret benda atau hewan kecil. Tujuan dari genre ini yaitu untuk lebih mendapatkan gambar detail dari hewan tersebut dengan jelas. Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, disarankan sebaiknya menggunakan lensa yang khusus. Untuk genre ini, misalnya lensa 50 mm. Tips jika kalian ingin mengambil fotografi makro, pastikan kalian untuk menjaga kamera kalian tetap stabil dan tidak goyang. Nah, fotografer yang mengambil jenis genrenya makro biasanya itu fokus kepada hewan atau tumbuhan. Nah, di sini mereka akan fokus detail-detail hewan kecil, misalnya lalat atau kupu-kupu. Itu para fotografi itu menggunakan lensa khusus biar bisa menangkap detail dari kupu-kupu itu sendiri karena objeknya kecil. Jadi lensanya itu harus fokus ke objek tersebut hingga menampilkan betul-betul bentuk dari misalnya kupu-kupu itu detailnya seperti apa, sayapnya, warnanya. Nah, itu genre fotografi makro. Selanjutnya ada genre human interest. Nah, genre foto ini merupakan aliran yang menggunakan orang atau manusia sebagai objeknya. Biasanya seputar kegiatan rutinitas. Biasanya di genre human interest ini, fotografer lebih fokus kepada ekspresi si objeknya atau ke manusianya sendiri, atau interaksi mereka, kehidupan mereka sehari-hari, kehidupan mereka dengan sesamanya. Human interest biasanya menimbulkan kesan empati dari yang melihat. Nah, tujuan dari fotografer ini mengambil genre human interest ini memang untuk mengambil empati, misalnya foto manusia yang tertimpa musibah misalnya musibah alam, misalnya banjir atau gempa. Di situ ada ekspresi yang terkena korban yang terkena gempa, itu ada ekspresi momen ekspresi mereka yang ketakutan, sedih atau menangis. Nah, disitulah fotografer akan mengambil momen-momennya gitu. Untuk mendapatkan foto ini lebih mudah, tentu kita harus mengunjungi tempat-tempat kejadian atau tempat-tempat yang sudah dipersiapkan oleh fotografernya gitu. Selanjutnya ada genre street fotografi. Genre fotografi ini biasanya mengambil foto aktivitas atau kegiatan di jalanan atau di luar dari ruang. Contohnya jalan raya, pasar, terminal, pokoknya di area publik. Esensi dari genre foto ini yaitu mengabadikan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan. Nah, biasanya genre ini diambil oleh fotografi yang suka fotonya itu candid, biasanya kegiatan misalnya manusia lagi dagang, streetnya lagi berjalan kaki atau lagi olahraga di sore hari di area terbuka atau di area publik. Biasanya itu ada momen-momen tertentu yang ditangkap oleh fotografinya gitu. Jadi kebanyakan sih kalau yang street fotografi ini
kebanyakan candid sih gitu, tidak fokus mereka ke wajah atau apa, tapi fotografernya itu lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan rutinitas manusianya tanpa mereka sadari atau candid gitu. Selanjutnya ada fotografi jurnalistik. Nah, jenis fotografi ini biasanya dilakukan oleh wartawan, media cetak atau wartawan online juga. Tentunya untuk menunjang berita yang dibuat. Fotografi ini bercerita tentang kejadian yang sedang terjadi atau kata lain berita terkini atau update news. Namun tidak semua genre fotografi ini digunakan oleh wartawan. Terkadang fotografer juga mengambil genre lain. Namun berbeda dengan fotografi lain, karena namanya fotografi jurnalistik, selain harus faktual, kita juga harus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sebagaimana jurnalistik itu sendiri. Nah, kalau fotografi jurnalistik ini memang lebih sering dipakai oleh wartawan karena memang ada kode etiknya. Tidak bisa sembarangan foto diambil dan dipublish oleh si fotografer. Beda dengan teknik pengambilan yang lain seperti genre street fotografi tadi atau human interest. Kalau fotografi jurnalistik sendiri ada kode etiknya di situ. Ada ketentuan-ketentuan foto yang pantas dan layak untuk diambil oleh si fotografi atau oleh si fotografer gitu. Biasanya ini kegunaannya sih memang kalau untuk jurnalistik ini misalnya media cetak. Foto yang digunakan itu harus betul-betul foto yang bagus, foto yang betul-betul sudah foto yang betul-betul real gitu, benar-benar kejadiannya gitu. Selanjutnya ada fotografi genre pernikahan. Sudah jelas dari namanya saja mengabadikan momen seseorang ketika sedang menikah atau acara seremoninya ya. Fotografi ini tentu berobjek pada pasangan. Biasanya setiap pasangan memiliki tema tertentu yang berbeda dengan lokasi di dalam maupun di luar ruangan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita dituntut untuk bertindak cepat karena momen dalam pernikahan itu tidak akan terulang. Nah, fotografi pernikahan ini memang spesial untuk wedding ya. Jadi si fotografi itu memang harus konsultasi dulu dengan pasangan pengantinnya karena tentu si pasangan pengantin, mereka yang punya acara, mereka tentu punya tema sendiri. Nah, itu harus dikomunikasikan dengan si fotografer. Si pasangan pengantin ini maunya seperti apa temanya dan si fotografer harus menyesuaikan. Di saat pengambilan foto untuk acara pernikahan ini memang betul si fotografer harus jeli menangkap momen-momen tertentu. Misalnya momen mereka lagi kiss atau momen mereka potong kue atau momen mereka lagi haru dengan keluarga. Itu tidak bisa diulang memang momennya. Jadi si fotografernya harus jeli. Itu untuk fotografi pernikahan. Selanjutnya ada teknik pengambilan landscape fotografi. Genre ini mengabadikan gambar atau situasi dari pemandangan alam. Contohnya hamparan laut, pegunungan, atau persawahan. Tentunya kita akan jauh dari hiruk-pikuk kota atau bahkan rumah warga. Nah, untuk landscape fotografi ini, si fotografer ini memilih untuk genre ini lebih kepada alam ya. Biasanya si fotografi itu pergi ke alam terbuka atau pergi ke suatu pegunungan atau suatu hutan pinus. Nah, di situ si fotografi ini betul-betul mengabadikan momen misalnya matahari terbit atau matahari tenggelam atau di puncak gunung. Biasanya si fotografi ini biasanya lebih ke suka alam sih sebenarnya gitu. Lebih menonjolkan alamnya, keindahan alamnya. Selanjutnya ada teknik food fotografi. Bagi kalian pecinta kuliner, sangat cocok untuk memilih genre ini. Karena kalian bisa berwisata kuliner sambil memotret makanan di sekitar kalian. Nah, food fotografi ini atau yang tadi landscape fotografi ini sebenarnya nggak perlu menggunakan kamera profesional sih sebenarnya. Kamera handphone juga bisa. Tapi memang handphonenya yang mempunyai resolusi kamera yang tinggi ya kalau untuk landscape, jadi bisa mengambil jernih objeknya gitu. Sama juga halnya dengan food fotografi, sebenarnya nggak perlu kamera profesional juga, tapi kalau menggunakan si fotografi menggunakan kamera profesional itu jauh lebih bagus hasilnya, detailnya jauh lebih terlihat. Tapi banyak sih sekarang untuk jadi seorang fotografer yang genrenya food fotografi, nggak mesti fotografer profesional aja, kita pun bisa sebenarnya di zaman seperti sekarang ya.
pakai handphone sendiri, karena kebiasaan sih itu sudah menjadi seperti habitnya kita sebelum makan apa-apa itu difoto. Nah, itu tuh fungsi dari food fotografi. Kita bisa edit, kita bisa ambil angle sesuai keinginan kita. Jadi kalau food fotografi itu sebenarnya siapa aja bisa jadi fotografernya. Selanjutnya itu ada teknik underwater fotografi. Nah, beberapa tahun belakangan foto ini semakin banyak dikagumi oleh masyarakat. Biasanya fotografi ini dilakukan di bawah laut atau mengabadikan kegiatan seseorang di bawah laut. Untuk jenis genre ini menggunakan kamera yang spesial ya. Otomatis kameranya harus tahan air karena akan digunakan di dalam air gitu. Jenis kameranya, lensanya berbeda dengan genre-genre yang lain. Kalau untuk air menggunakan kamera khusus karena juga akan mengambil detail-detail dari hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan atau terumbu karang yang ada di dalam laut gitu. Jadi si fotografernya juga harus pintar berenang dan pandai mengambil momen, karena di laut kalau mereka si fotografi mau mengambil gambar ikan atau hewan, karena mereka bergerak dan di dalam air, otomatis si fotografernya harus pandai berenang. Satu lagi juga ada pendampingnya gitu, karena kan di air ada aja hal-hal tak terduga yang bisa terjadi. Nah, pengambilan ini juga menggunakan kamera yang spesial karena harus menonjolkan detail-detail dari kehidupan laut atau kehidupan air. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai jenis dan teknik pengambilan fotografi. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.